Halo teman-teman, bertemu lagi di channel saya, Bob Siahaan. Kali ini kita akan membahas seputar cara melapor SPT tahunan orang pribadi melalui e-filing. Namun sebelum kita lanjut, agar di-subscribe, di-share, dan ketik di kolom komentar perihal pertanyaan seputar materi ini. Oke. Nah, sebelum kita lanjut, terdapat ketentuan tentang cara pengisian SPT di dalam pasal 3 Undang-Undang KUP. Nah, dikatakan, setiap wajib pajak wajib mengisi SPT dengan benar, lengkap, dan jelas. Nah, pengertian benar, lengkap, dan jelas ada di slide ini. Oke. Nah, sebelum kita melakukan pelaporannya, persiapannya adalah bukti potong. Nah, bukti potong ini diterima dari perusahaan tempat kita bekerja masing-masing. PC, laptop, atau handphone. Internet pastinya. Email aktif yang dapat dibuka, kemudian EFIN. EFIN adalah Electronic Filing Identification Number. Nah, bagaimana mengurus EFIN? Yang pertama adalah mengajukan permohonan aktivasi EFIN ke KPP setempat dengan cara menunjukkan asli dan fotokopi KTP atau paspor bagi warga negara asing, menunjukkan asli dan fotokopi NPWP atau surat keterangan terdaftar dalam hal NPWP belum diterima, dan yang pasti menyampaikan alamat email aktif. Yang menjadi kendala sering di wajib pajak adalah EFIN lupa. Nah, bagaimana nih kalau EFIN-nya lupa? Nah, ini ada beberapa tips. Misalnya, bongkar berkas-berkas Anda, kali aja keselip. Atau cek inbox email, ketikkan di searchingnya EFIN. Nah, semoga beruntung. Atau telepon kering pajak 1.500-200, atau kalau sekarang boleh juga mengirimkan email ke KPP setempat agar mereka mengirimkan kembali. Atau seperti ini ya, cetak ulang di KPP kamu. Cuman sekarang karena kondisi COVID, maka lebih baik berkirim email atau telepon. Nah, teman-teman pastinya sudah menerima bukti potong dari tempat kerja masing-masing. Nah, sedikit saya jelaskan, karena sering sekali orang ketika melapor SPT tahunan, nomor bukti potong, malah bingung itu nomor yang mana gitu ya. Nah, ini saya sebutkan yang paling atas ini adalah nomor bukti potong. Nanti ketika pelaporan diminta nomor bukti potong, maka inilah yang kita masukkan. Yang selanjutnya NPWP pemotong, berarti NPWP perusahaan kita. Nah, ini nih. Yang selanjutnya status PTKP, ini status PTKP kita sebagai wajib pajak masing-masing ya, artinya tidak sama. Yang selanjutnya adalah penghasilan neto yang nantinya akan digunakan di dalam pelaporan, yaitu yang nomor 14, jumlah penghasilan neto untuk penghitungan PPh pasal 21. Nah, selanjutnya PPh pasal 21 yang telah dipotong dan dilunasi. Ini angkanya di sini nanti. Dan yang pasti tanggal pemotongannya secara umum adalah 31 Desember 2020. Yang pertama adalah kita harus login ke laman ini, DZP Online Pajak Go ID, account login. Nah, dengan cara mengisi NPWP, password, dan captcha. Selanjutnya, ketika kita klik itu, dashboard akan muncul tampilan seperti ini, Bob Siahaan alamat di KPP mana terdaftar. Nah, ini untuk status tahun lalu. Nah, kita klik profil. Nah, yang menjadi perhatian di sini adalah pastikan email teman-teman sudah terisi dan bisa diakses dengan baik, karena nanti nomor verifikasi akan dikirim ke email. Ketika ada perubahan, klik ubah profil dan save. Nah, kita klik lapor, maka akan ada tampilan e-filing dan e-form. Nah, sebenarnya sama aja ya, mau diisi melalui e-filing atau e-form sama, tapi kali ini saya akan memandunya melalui e-filing. Klik buat SPT, akan ada pertanyaan. Apakah Anda menjalankan usaha atau pekerjaan bebas? Kalau ya, diklik ya dan diisi, kalau tidak, tidak. Nah,
yang menjadi pertanyaan itu, pekerjaan bebas itu apa? Gitu ya. Jadi pekerjaan bebas bukan berarti kita bekerja suka-suka hati ya. Tapi pekerjaan bebas adalah pekerjaan yang dilakukan oleh orang pribadi yang mempunyai keahlian khusus sebagai usaha untuk memperoleh penghasilan yang tidak terikat oleh hubungan kerja. Jadi kalau teman-teman bekerja dalam artian tidak ada kontrak yang mengikat, misalkan agen asuransi, bengkel, nah itu dikatakan sebagai pekerjaan bebas. Apakah Anda seorang suami atau istri yang menjalankan kewajiban perpajakan terpisah atau pisah harta? Nah, pilih tidak jikalau tidak. Apakah penghasilan bruto yang Anda peroleh selama setahun kurang dari 60 juta rupiah? Nah, kalau iya, ya. Kalau tidak, tidak. Apakah Anda dapat menggunakan formulir 1770S? Inilah form yang akan menggunakan. Nah, pada kali ini kita akan pilih dengan bentuk formulir, klik SPT 1770S dengan formulir. Nah, isi tahun pajak 2020 normal dan klik selanjutnya. Nah, buat SPT kita sudah mulai masuk ke dalam tahap pengisian. Penghasilan yang dikenakan PPh final dan atau bersifat final. Nah, jadi kalau teman-teman katakanlah ada menyewa tanah dan bangunan, atau ada saham, deposito, dan lain-lain, itu nanti diisi di penghasilan yang dikenakan PPh final. Namun, karena saya tidak ada, saya langsung ke daftar harta. Nah, seperti ini ya. Jikalau pada tahun lalu, teman-teman sudah pernah mengisi, maka klik harta pada SPT tahun lalu. Jika ada yang mau ditambah, ada yang mau dikurangi, boleh klik tambah atau ubah atau hapus. Kalau sudah selesai, masuk ke lanjut daftar hutang. Daftar hutang juga sama, jika tahun lalu ada hutang teman-teman, bisa klik hutang pada SPT tahun lalu. Kalau mau diubah, dihapus atau mau ditambah, boleh. Lanjut ke daftar tanggungan. Nah, daftar tanggungan, jika ada, katakanlah ini biasanya untuk teman-teman yang sudah berumah tangga, tanggungannya adalah katakan anaknya, gitu ya. Ini kalau sudah pernah mengisi tanggungan pada SPT tahun lalu, klik tambah dan klik selanjutnya. Nah, penghasilan neto dalam negeri lainnya yang tidak termasuk penghasilan dikenakan PPh final. Nah, ini ya. Jika ada teman-teman boleh diisi. Kalau tidak ada, lanjut ke B. Penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Jadi kalau teman-teman ada menerima bantuan, sumbangan hibah, warisan, bagian laba anggota perseroan komanditer, klaim asuransi kesehatan, beasiswa atau yang lainnya, ini boleh diisi di sini ya. Jadi nanti kalau saya isi nanti saya kena pajak, tidak. Jadi 1 sampai 6 ini ketika ada nominalnya itu tidak akan dikenakan pajak. Karena ada jelas dikatakan penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Oke, kalau sudah kita lanjut ke bukti potong. Nah, di sini kita klik tambah untuk menambahkan bukti potong. Klik selanjutnya. Nah, bukti potong baru kita isi nih. Jenis pasal PPh pasal 21, NPWP pemotong, klik. Nama pemotong akan muncul secara sendirinya. Nomor bukti potong yang menjadi perhatian di sini adalah tanda baca harus sesuai, termasuk titik dan minus. Ini 1.1, minus 12, minus 20, minus 0, 0 sebanyak 6 kali 7. Tanggal bukti pemotongan 31 Desember 2020. Jumlah PPh yang dipotong dipungut ini berasal dari jumlah PPh pasal 21 yang disetor yang tadi di awal kita lihat yang sudah dipotong yang paling bawah ya. Kalau sudah, klik simpan. Nah, pertanyaannya bagaimana kalau teman-teman memiliki 2 atau 3 bukti potong? Nah, semuanya dimasukkan ke dalam ini ya. Jadi dibuat satu-satu. Setelah simpan, tambah seperti itu. Oke, kita masuk ke identitas. Nah, jika teman-teman belum menikah, klik tidak kawin. Kalau sudah menikah, klik kawin. Apakah nanti disebutin itu, apakah Anda kepala keluarga atau tidak, nanti disebutin. Kita pilih salah satu, lanjut ke A. Nah, penghasilan neto dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan ini, angkanya diperoleh dari daftar bukti potong yang tadi di awal kita sebutin nomor 14 ya. Nah, ini adalah jika ini terisi, ini juga akan otomatis terisi. Kita lanjut ke B.
Nah, selanjutnya adalah penghasilan kena pajak. Nah, di poin 7, penghasilan tidak kena pajak. Nah, ini bersumber juga tadi di bukti potong juga disebutin ya. Nah, kalau saya adalah TK dengan 0 tanggungan, jadi 54 juta. Kalau sudah selesai, kita lanjut ke C. Nah, ini PPh terutang tadi juga sama, angkanya harus sama seperti yang ada di bukti potong dan daftar bukti potong yang tadi kita isi. Kalau sudah, lanjut ke D. Ini sama juga ya, kredit pajak artinya yang sudah dibayarkan. Lanjut ke E. Nah, ini nihil. Nihil artinya adalah utang pajak semuanya sudah dilunasin. Jadi kalau seandainya teman-teman ada penghasilan dari tempat lain, katakanlah dari saham, deposito, teman-teman ada memiliki gedung bangunan dan itu disewakan, maka kemungkinan besar terutang pajaknya lebih besar dari yang sudah dibayarkan oleh perusahaan, sehingga kekurangan tersebut harus dibayarkan terlebih dahulu. Seperti itu teman-teman. Jadi kalau tidak nihil ini kita tidak bisa akan muncul notifikasi di sini. Nah, saya karena kebetulan angkanya sama, sehingga saya boleh klik lanjut ke F. Nah, angsuran PPh pasal 25 itu boleh kita pilih kalau seandainya kita ada pekerjaan lain dan itu setiap bulan kita menyicil PPh pasal 25. Nah, cuman kalau seandainya kita hanya bekerja di satu perusahaan dan itu memang langsung dibayarkan perhitungannya oleh perusahaan, maka kita bisa kosongin. Lanjut ke pernyataan. Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya, termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas adalah benar, lengkap, dan jelas. Nah, tadi yang saya sebutkan di awal ini dipertegas lagi ya. Jadi artinya apa? Bahwa ketika teman-teman sudah mengisi SPT, tetapi ada pemeriksaan, dan ternyata ditemukan bahwa penghasilan teman-teman yang kita rekam di e-filing ini lebih kecil dari yang seharusnya, maka itu nanti akan dikenakan sanksi bunga. Nah, berarti kita tidak mengisinya dengan benar, lengkap, dan jelas. Tapi kalau teman-teman sudah merasa yakin semua datanya sudah benar, termasuk harta, utang, dan lain-lain, boleh klik setuju dan klik selanjutnya. Nah, di sini untuk ini kan jelaskan jenis formulir ini bla bla bla, ambil kode verifikasi, kita klik di sini. Nah, kalau sudah kita klik akan dikirim ke email kode verifikasinya. Ya, kita tunggu mungkin 1-5 menit sembari menunggu ya, seperti si wanita ini. Nah, setelah beberapa menit akan masuk kode verifikasi, itu kita copy dan kita pastekan ke kotak ini. Ya, angkanya harus sama. Kalau tidak sama nanti dia tidak akan berhasil dikirim. Kalau sudah kirim SPT. Nah, akan muncul ini ya, puas tidak puas ya teman-teman, bebas memilih puas apa tidak puas. Kalau saya sejauh ini pelayanan yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak melalui aplikasi ini sangat puas. Nah, selanjutnya akan dikirim kembali ke email teman-teman bukti penerimaan elektronik. Nah, teman-teman kalau sudah menerima ini berarti teman-teman sudah berhasil melaporkan SPT tahunannya, jadi tidak perlu khawatir lagi. Nah, ini ketika kita masuk ke e-filing lagi di laman DJP online, kita bisa melihat SPT-SPT kapan saja yang sudah kita laporkan. Nah, tadi bukti penerimaan elektronik tersebut tidak hanya kita lihat di email, tapi di log e-filing ini juga bisa kita lihat. Nah, ini ada yang saya kotakin ini, yang paling ujung. Kalau kita klik di sini, nah akan muncul konsep seperti ini. Sama ya isinya ya, bukti penerimaan elektronik seperti itu. Jadi hasilnya sama. Pertanyaannya adalah bagaimana seandainya kalau kita sudah melaporkan SPT tahunan pribadi kita kebetulan 0, tapi ternyata setelah berhasil kita lupa ada harta yang belum dilaporkan, ada utang yang belum dilaporkan, termasuk ada penghasilan yang belum dilaporkan. Apakah boleh dikoreksi? Boleh, namanya pembetulan. Nah, kita buat baru nanti kita ketik pembetulan 1. Nah, ternyata setelah pembetulan 1 masih ada salah lagi. Boleh nggak? Boleh, pembetulan 2. Kalau masih salah seperti apa? Nah, itu jangan ya, artinya kita kurang serius fungsinya kalau salah terus. Nah, yang menjadi
poin pentingnya bahwa kita harus melaporkan SPT tahunan orang pribadi ini dengan batas akhir 31 Maret 2021. Kalau seandainya teman-teman terlambat melaporkan SPT normalnya sampai dengan tanggal tersebut, teman-teman akan dikenakan denda, yaitu sanksi keterlambatan Rp100.000. Nah, teman-teman, demikian dulu video kita kali ini. Teman-teman yang kesulitan dalam hal pengisian atau ada hal-hal yang mau didiskusikan, boleh disampaikan di kolom komentar supaya kita sama-sama boleh sharing. Oke, terima kasih. Sampai bertemu di materi selanjutnya.